Siang Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar? Saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke, untuk siang hari ini saya akan membuka seminar yang TIK ketiga yang berjudul Let's Play, tutorial mempermainkan hidup Anda di tengah pandemi. Nah, untuk seri TIK yang ketiga ini akan ada dua pembicara, yaitu Pak Andre dan saya sendiri. Nah, untuk pesertanya kira-kira 40-50 orang, tersebar dari beberapa kota, ya, dari daftar yang sudah saya terima. Oke, untuk Pak Andre sudah siap nanti untuk menyambutkan materinya. Siap, Bu. Nah, sebelum saya masuk ke materinya Pak Andre, saya mau serahkan untuk pembukaan acara ini kepada Pak Erik selaku Dekan Fakultas Teknik Ubaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu Bapak semua. Selamat bergabung di acara seri webinar TIK. Ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama kemarin, kemudian yang kedua tadi jam 10 sampai jam 12 dengan Pak Joko Siswantoro dan Pak Ferdinand. Pak Ferdinand ada di sini nih hari ini pada kesempatan ini. Jadi salam sejahtera bagi Ibu Bapak semua. Mewakili Universitas Surabaya dan mewakili Fakultas Teknik, kami berterima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Jadi kalau kita lihat di masa pandemi ini justru semakin banyak webinar ya, dan saya pribadi juga mengikuti cukup banyak, tapi dalam kesempatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Ubaya, ya dalam konteks Ubaya for Indonesia, kami juga ingin berbagi. Nah khususnya ada satu seri yang spesifik mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang digagas dan seluruh acaranya narasumbernya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Surabaya, Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Nah, kebetulan para narasumber ini akan berbicara seputar game development, artificial intelligence ya, itu adalah dua program baru ya, di bawah program studi teknik informatika ya, jadi program konsentrasi khusus di dalam kurikulum yang kami kembangkan ke depan. Tentu kami berharap materi yang akan disampaikan menarik bagi Ibu Bapak semua ya. Tadi kalau mendengarkan Bu Monika di awal mempermainkan hidup gitu ya. Kalau di materi tertulisnya mempermainkannya ada tanda kutipnya. Jadi kita bisa asosiasi, wah ini ada maksud lain, gitu ya. Tapi kalau disampaikan lisan nggak ada tanda kutipnya. Jadi terdengar sepintas itu ini mungkin sangat interesting gitu ya. Jadi mari kita simak semua dan semoga apa yang disampaikan para narasumber akan bermanfaat. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara webinar seri TIK seri ketiga saya nyatakan dibuka. Saya kembalikan ke Bu Monika. Oke, terima kasih Pak Erik atas kata sambutannya. Nah, untuk sesi pertama ini nanti akan disampaikan oleh Pak Andre dengan judul materinya yaitu Improving Your Life Productivity Through Gamification. Nah, sebelum Pak Andre menyampaikan, akan coba saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Andre. Pak Andre merupakan salah satu dosen dari Teknik Informatika Ubaya. Beliau meraih gelar master dari Nanyang Technology University Singapura. Kemudian beliau fokus ke arah multimedia teknologi dan penelitian-penelitian beliau banyak ke arah sana. Nah, semoga dengan materi hari ini tentang gamification yang sangat erat hubungannya dengan kompetensi beliau bisa lebih membuka wawasan Bapak Ibu bagaimana cara kita mempermainkan pandemi dalam supaya lebih produktif dalam hidup selama masa pandemi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktunya saya persilahkan kepada Pak Andre untuk memulai materi.
Monggo, Pak Terima Andre. kasih. Terima kasih Bu Monika. Selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Saya akan membawakan materi ya. Materi besarnya adalah tutorial mempermainkan hidup Anda di tengah pandemi. Nah, di sini sebenarnya segmennya ada dua, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang akan saya bawakan adalah improving your productivity through gamification. Ya, jadi saya akan bercerita tentang gamification. Nanti selanjutnya segmen kedua akan dibawakan oleh Kumo dengan materi gamify artificial intelligence in life productivity. Nah, langsung saja ya. Jadi saya masih ingat tahun lalu Ubaya mempersiapkan kita harus membuat suatu materi online ya, kuliah online. Kita akan persiapan ke arah sana ya. Waktu itu Pak Dekan, Pak Erik inginnya hanya ada beberapa materi saja, hanya satu atau dua materi atau perkuliahan yang di-online-kan. Nah, datanglah pandemi ini yang menyebabkan semuanya berubah ya. Sekarang sejak Februari Maret semua materi di Ubaya online semua. Dosennya mendadak menjadi YouTuber, dosennya juga mendadak belajar berbagai macam tools untuk online conference dan seterusnya. Namun tidak dapat dipungkiri ya Bapak Ibu bahwa situasi ini menyebabkan kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan tentu saja membuat perbedaan yang signifikan terhadap produktivitas kita ya. Produktivitas di kantor dengan di rumah berbeda, dan banyak yang mengakui bahwa bekerja di rumah atau belajar di rumah itu produktivitas tidak sama seperti bekerja di kantor ya. Mulai dari gaya hidup kita yang banyak rebahan, mulai dari kesibukan kita yang sehari-hari harusnya di kantor, dan kita harus melihat atau menjaga semua yang ada di rumah, dan ini menyebabkan situasi yang tidak sama. Nah, alasannya macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi beberapa 4 alasan ya. Pertama adalah lack of engagement. Jadi situasi yang menyebabkan kita harus bekerja di rumah ini tidak sama dengan di kantor, menyebabkan kita kurang passion ya. Engagement itu seperti halnya kita, kalau kita engage pada sesuatu artinya kita punya passion terhadap apa yang kita kerjakan. Kita komit terhadap pekerjaan kita komit kepada studi kita ya, dan kita tidak bisa dipungkiri kita kadang mengalami kebosanan, tidak termotivasi dan seterusnya. Different environment ya, cukup jelas situasi di rumah berbeda dengan di kantor. Ini menyebabkan suasana pekerjaan yang kita hadapi berbeda juga. Selain dua masalah di atas, juga ada technical difficulties, misalkan pekerjaan kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil, kadang-kadang kita menghadapi kendala di bagian ini. Selain itu ada juga masalah sosial ekonomik. Saya mendapat berita beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti kuliah online karena keterbatasan dana untuk membeli paket internet. Dan ini beberapa masalah yang kita hadapi ketika melakukan WFH atau LFH yang berdampak pada produktivitas. Nah, materi yang saya bawakan hari ini adalah tentang gamifications, yang merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa termotivasi, bisa engage kepada apa yang kita kerjakan, walaupun di rumah ataupun tidak di rumah. Ya, jadi apa sih sebenarnya gamifications? Oke, gamifications satu metode di mana kita menerapkan, mengaplikasikan game mekanik. Game mekanik itu sesuatu yang kita jumpai di dalam game digital, board game dan sejenisnya. Kita aplikasikan ke dunia non-game atau lingkungan yang bukan game, lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tujuannya tentu saja untuk meningkatkan engagement terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, aktivitas kita, dan tujuan akhirnya adalah tentu saja diharapkan produktivitas kita tetap terjaga. Oke, nah game mekanik ya, saya mulai bicara tentang game mekanik. Ini saya bicara dulu di ranah game digital atau board game. Jadi apa yang dimaksud dengan game mekanik? Sebenarnya game mekanik itu adalah aturan, gameplay, aturan main yang berisi berbagai macam hal di dalamnya, termasuk cara bermain, kemudian reward yang diterima oleh pemain jika berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam game tersebut. Reward-nya macam-macam, bisa berupa poin, bisa berupa lencana virtual, bisa berupa achievement, dan seterusnya.
Dan ketika bermain, kita tentu saja sebagai pemain selalu mendapatkan feedback, jadi kita tahu berapa poin yang saya dapatkan dan kurang berapa lagi poin yang harus saya kumpulkan agar saya bisa memenangkan permainan ini, ya. Dan dari game mekanik ini muncul berbagai macam dynamic. Salah 3 yang paling umum adalah competition, collaboration, dan collections. Competition artinya kita melihat ranking kita di antara teman-teman lain dan kita saling berkompetisi. Karena misalkan ya, kalau di dalam game ranking kita ranking 1 sampai 10 besar akan mendapatkan hadiah yang lebih menarik daripada ranking 10 besar ke bawah. Collaboration kita kerjasama dengan pemain lain, misalkan game untuk memerankan wilayah, kita kerjasama agar wilayah kita tidak diserang pemain lain. Itu contoh dynamic yang muncul. Collection di mana kita mengumpulkan item-item yang bisa bermanfaat bagi karakter kita. Contoh khasnya adalah di game RPG, kita mengumpulkan item-item yang bisa mengimprove kualitas karakter kita. Oke? Nah, model game mekanik yang umum di dalam game bisa berupa achievement, exercise, synchronizing with the community, resource transparency, time, dan luck. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana mentransfer ya game mekanik ini ke dalam dunia non-game. Ya, saya akan jelaskan beberapa contoh habis ini apa sih wujudnya dari game mekanik yang kita jumpai di dalam permainan digital atau permainan board game dan bagaimana mentransfer ini ke dunia non-game. Nah, untuk selanjutnya, saya akan bicara sedikit tentang history, tentang gamification, Pak Ibu. Jadi sebenarnya gamification sudah ada sejak tahun 1908, walaupun pada saat itu namanya belum ada istilah gamifications. Jadi waktu itu 1908, Gerakan Pramuka ya di sana menghadiahkan pada member dari anggota pramuka tersebut yang chief, yang berjasa menyelesaikan tugasnya diberi yang namanya lencana. Ya. Jadi mulai ada suatu sisi menarik ketika kita menyelesaikan sesuatu, lalu kita mendapatkan recognition ya berupa lencana. Ini membuat orang menjadi happy. Ini dipakai di militer juga ya. Kalau Anda lihat jenderal, lencana banyak sekali. Oke. 1981 adalah pertamanya frequent flyer program yang diprakarsai oleh American Airlines. Ya, ini kayak model loyalty card. Kemudian 2007 ada platform untuk membawa gamification ke rumah. Ya, ada website namanya Chore Wars. Di sini kita memberikan motivasi pada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, nanti saya akan bahas juga yang Chore Wars ini. 2016 ada game yang bikin heboh namanya Pokemon Go. Ini game yang menerapkan unsur gamification yang mengubah habit kita agar kita beranjak dari rumah, jalan-jalan gitu ya, discovering ya, menemukan sesuatu di seluruh tempat. Nah, game ini sangat heboh karena pada saat itu lebih dari 800 million ya jumlah downloadnya dan peringkat 1 di berbagai macam chart di dunia. Walaupun ada kontra juga terhadap game ini. Ya, ini beberapa historinya. Nah, stop sampai sini sebentar. Saya akan berikan pertanyaan, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu jawab. Oke, jawab A, B atau C. Oke, pertanyaannya sederhana. What is engagement? Oke, apakah A, passionate, B, productivity, and C, motivations? Silakan tulis jawaban Anda di kertas atau di notepad ya. Oke, saya tunggu. Oke, sudah semua ya? Oke, silakan disimpan dulu jawabannya. Nah, saya akan lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Saya akan berikan contoh gamification is everywhere. Di mana sih, seperti apa sih wujud gamifications di dunia nyata, seperti apa? Nah, sebenarnya ada di mana-mana dan Anda kadang-kadang tidak menyadari itu. Oke, saya akan kasih contoh beberapa. Nah, yang Anda lihat di sini adalah ini adalah local guide ya, local guide dari Google Maps. Apa itu local guide? Kita mendaftar di Google Maps sebagai local guide untuk apa? Untuk berkontribusi terhadap tempat kita, tempat tinggal kita, tempat sekitar atau lingkungan kita. Kontribusinya misalkan apa? Kita bisa mereview suatu tempat, menjawab pertanyaan, men-share review, menulis review, mengupload foto makanan di suatu restoran dan seterusnya. Sebagai gantinya Anda akan diberikan poin. Oke, nah ini ada unsur game-nya teman-teman ya. Poin bisa dipakai untuk
meningkatkan atau mendapatkan lencana-lencana spesial yang bisa dipajang di halaman profil Anda. Bukan hanya sampai situ, Google kadang-kadang menghadiahkan ya voucher belanja di Indomaret, Alfamart bagi Anda yang poinnya tinggi. Ya, jadi ada motivasi di balik ini supaya kita menyukai menggunakan Google Map dan membantu tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Oke, ini salah satu contoh. Contoh yang lain adalah gamification di dalam aplikasi Starbucks. Oke, jadi Starbucks menggunakan sistem point, ya, di mana kita mengkolek poin setiap kali melakukan purchase, dan poin ini nanti bisa dipakai untuk mendapatkan produk secara gratis, ya. Kemudian ada juga event-event tertentu di mana kita bisa mendapatkan double point pada saat kita berulang tahun. Starbucks juga punya yang namanya mission atau leveling up, di mana ada progress bar yang di mana kita bisa mengumpulkan poin untuk naik level, ya, level lebih lanjut, dan aktivitasnya macam-macam, nggak cuma purchasing kopi kita, tapi kita bisa purchasing kopi yang mereka tawarkan, ya. Ayo kita coba kopi yang A, kopi B. Nah, ini Anda mereka punya penawaran seperti itu dan Anda mendapatkan poin jika mengambil penawaran itu. Oke, contoh yang lain lagi. Nah, Anda tahu ini apa? Kalau Anda buka aplikasi Gojek di bagian missions, ini salah satu gamification yang diterapkan oleh Gojek. Saya rasa Grab juga ada dan beberapa online shop yang lain juga menggunakan mekanisme yang sama. Oke, jadi ada berbagai macam tugas, ya. Dan ada motivasi di akhir tugas yang akan atau misi yang akan dikerjakan. Motivasinya di sini misalkan langsung dapat voucher Rp50.000 jika kita melakukan 2 tugas di depan, ya. Misi pertama, misi kedua langsung dapat voucher. Jadi ada motivasi supaya kita mau melakukan ini. Ini salah satu bentuk gamifications yang diterapkan di aplikasi GoPay. Nah, kemudian contoh yang lain ada sangat banyak, ya. Misalkan di industri jasa, misalkan cuci mobil, barbershop, hairstyling, fitness center, umumnya mereka menggunakan yang namanya loyalty card. Ini salah satu bentuk gamification, di mana kita mengumpulkan poin, kita mengumpulkan stamp, kelipatan sekian, kita mendapatkan reward. Oke, jadi kita tahu berapa stamp yang kurang, dan kita tahu hadiah apa yang akan kita dapatkan, reward apa. Ya, semakin loyal kita terhadap suatu jasa, maka kita akan mendapatkan hadiah yang lebih banyak. Oke, ini beberapa contoh. Nah, saya akan jelaskan 5 hal atau komponen utama yang selalu ada di dalam gamifications. Ya, yang pertama adalah ada user dan ada tujuan. Ya, jadi user punya tujuan terhadap gamification yang ditawarkan. Ya, misalkan membeli produk, tujuannya membeli produk. Ya. Nah, nanti saya kasih contoh yang lain. Kemudian hal yang kedua adalah kita batasi user tersebut agar tidak mudah mencapai tujuan. Ya, kita kasih aturan main. Oke, kita kasih aturan main agar proses ini menjadi lebih menarik. Gamification jangan terlalu mudah, ya. Harus diberi challenge, ya, dengan pembatasan aturan-aturan supaya membuat semuanya ini menjadi lebih menantang, lebih menarik. Yang ketiga adalah adanya feedback. Jadi user atau customer atau siapapun yang terlibat di dalam sistem gamification ini bisa melihat feedback-nya dia sejauh mana atau seberapa lama lagi saya bisa mencapai tujuan saya. Oke, misalkan tujuannya mendapatkan voucher yang tadi yang ada lihat di GoPay, ya, GoPay yang punyanya Gojek. Kemudian yang keempat adalah kita kasih reward in between langkah awal sampai tujuan, kita kasih reward kecil-kecil untuk memotivasi user untuk tetap menjalankan sistem yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah tujuan atau goal harus punya motivasi, harus bisa membangkitkan motivasi user untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 2 jenis motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Misalkan curiosity, rasa penasaran, pride, kebanggaan apabila berhasil menyelesaikan tugas, itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar sistem, ya, misalkan uang, ya, uang, voucher, dan seterusnya. Akan lebih baik kalau kita bisa membuat sistem gamifications yang
membangkitkan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik, ya seperti itu akan lebih baik, motivasi yang lebih baik. Nah, saya akan kasih 2 contoh habis ini implementasi dari 5 essential komponen ini di dalam materi gamification tools. Oke, kita lihat contoh yang pertama yakni Fitbit. Ya, Anda tahu Fitbit merupakan device atau tracker yang dipakai di badan kita berupa smartwatch atau yang lainnya, yang gunanya adalah untuk men-track langkah kaki, detak jantung, dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Fitbit di dalam aplikasinya, mereka mengaplikasikan yang namanya gamification di dalamnya. Contoh, yang aturan pertama, tujuan. Tujuannya di aplikasi ini adalah mencapai 10.000 langkah kaki setiap hari. Oke, tentu saja harus ada rule-nya. Tadi ya, yang kedua, esensial yang kedua, rule, yakni tidak boleh lari, cuman boleh jalan. Oke. Yang ketiga, feedback user, pengguna bisa tahu seberapa jauh lagi saya bisa mencapai tujuan, gitu ya. Seberapa jauh lagi saya bisa memperoleh reward-nya. Dan ada counter dan macam-macam. Ini macam-macam ya feedback-nya. Bisa progress bar, counter, dan seterusnya. Kemudian, reward-nya adalah ada lencana virtual, trofi virtual. Dan ada leaderboard di mana kita bisa berkompetisi dengan user Fitbit lainnya, ya. Jadi langkah kaki dijadikan sebagai tolok ukur seberapa jauh atau seberapa tinggi nilai kita di compare dengan Fitbit user lainnya. Nah, tentu saja semuanya ini tidak akan jalan kalau tidak ada motivasi intrinsik yang jelas dari usernya sendiri. Motivasinya cukup jelas di sini, yakni saya kepengen sehat, ya. Saya kepengen sehat. Bonusnya apa? Gamification, supaya memotivasi kita, supaya kita lebih engage dalam mencapai motivasi tujuan terakhir, menjadi sehat, menjadi kurus, dan seterusnya. Oke, ini success story dari Fitbit untuk menggunakan gamification dalam aplikasinya. Kemudian saya kasih contoh lagi berikutnya, Duolingo. Bapak Ibu ada yang pernah mencoba aplikasi Duolingo sebelumnya? Ya, Duolingo ini adalah aplikasi untuk mempelajari bahasa baru. Ya, di dalam aplikasi ini Anda bisa coba download sekarang di Play Store, dan Anda bisa mencoba teknik gamification yang dipakai oleh Duolingo. Jadi, di sini goal-nya adalah belajar hal atau language baru, bahasa baru. Ada macam-macam bahasanya, dan yang kedua adalah rule-nya adalah Anda harus take lessons and practice. Jadi, Anda dipaksa untuk membaca lessons yang ada dan dipaksa untuk mengerjakan praktis yang diulang-ulang. Ya, ketika kita belajar bahasa baru, tentu saja hal yang harus dilakukan adalah mengulang-ulang sampai terbiasa, sampai hafal. Ya, kemudian tentu saja Duolingo menawarkan feedback, memperlihatkan feedback berupa progress bar, progress circle, bahkan ada progress streak-nya, kita berhasil mencapai 10 atau sekian poin dalam 3 hari beruntun, seperti itu. Dan tentu saja ada hadiahnya. Hadiahnya adalah highlight streak, ada lencana virtual, ada leaderboard, dan seterusnya. Dan semuanya tidak akan jalan kalau tidak ada motivasi yang membuat kita mau menggunakan aplikasi ini. Motivasinya misalkan mengimprove karir, belajar hal baru, belajar language baru, mengimprove karir kita. Saya ingin mengimprove karir. Kemudian saya kepingin mempunyai banyak teman baru. Ya, tentu saja ini motivasi di balik Duolingo. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat memotivasi hidup Anda atau pekerjaan yang Anda lakukan sehari-hari, ya, agar lebih produktivitas lebih menarik, lebih baik, ya, supaya lebih engage terhadap pekerjaan Anda. Yang pertama, Anda bisa download sekarang di Play Store atau Anda bisa buka websitenya Habitica. Habitica ini merupakan suatu tools yang mereward Anda dengan poin, experience point, dan gold virtual tentunya, yang bisa Anda gunakan untuk mengimprove karakter virtual Anda. Jadi kalau Anda menginstal Habitica, pertama-tama yang dilakukan adalah Anda membuat karakter RPG di sini. Dan karakter ini punya nyawa, punya experience point, punya mana, dan seterusnya. Dan gimana caranya mengimprove karakter kita? Caranya adalah kita menyelesaikan rutinitas harian, harian, dan melakukan habit yang baik supaya kita bisa mengimprove karakter kita. Oke, sebenarnya ini mirip seperti to-do normal, to-do item, to-do atau reminder normal, tapi bedanya Anda diberi motivasi. Oke,
Dan Anda bisa bikin guild, bikin party, bikin grup, bersaing dengan teman lain, Anda bisa membelanjakan sesuatu untuk karakter Anda, dan seterusnya. Jadi di Habitica, ini menginjekkan elemen RPG, game RPG, ke dalam pekerjaan harian. Ya. Jadi kalau Anda lihat habit misalkan, contoh habit, saya kepingin punya habit minum air 13 liter sehari. Nah, seperti itu. Saya bangun tidur terus mandi ya. Jadi habis bangun tidur saya harus mandi. Nah, ini habit-habit yang baik yang bisa Anda tulis di sini. Jika Anda melakukannya, Anda klik atau Anda tekan tombol di sana dan karakter Anda akan mendapatkan sesuatu. Ya, ini Habitica adalah salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk mengimprove ya productivity Anda, mengimprove atau Anda membuat Anda engage terhadap apa yang Anda lakukan. Yang kedua, aplikasi namanya atau ini website sebenarnya ini agak jadul sekali, ya namanya Chore Wars. Chore Wars mirip seperti Habitica, tapi lebih condong ke pekerjaan di rumah. Kalau Habitica bisa kemana-mana larinya. Kalau Chore Wars lebih condong mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumah. Yang dilakukan di Chore Wars adalah Anda membuat karakter. Oke, karakter RPG sekali lagi, dan Anda bisa mengundang teman-teman Anda masuk ke dalam clan yang Anda buat, atau grup yang Anda buat. Kemudian Anda bikin adventure task, atau tugas-tugas harian yang ingin diselesaikan. Contohnya sepele-sepele aja, cuci baju, nyetrika, ngepel, nyapu, dan seterusnya. Ya. Kemudian apabila anggota dari grup Anda menyelesaikan tugas tersebut, maka anggota dari grup Anda mendapatkan experience point, mendapatkan hadiah yang bisa di-spend untuk menaikkan level atau membeli barang. Ini yang coba, silakan dicoba ya, chorewars.com. Oke. Nah, stop sampai sini. Silakan dijawab pertanyaan berikut. What type of mechanic does Starbucks use? A. Collecting points. B. Leveling up. Dan C. Kedua-duanya. Oke. Catat jawabannya, pertanyaan kedua. Jawabannya A, B, atau C. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan sekali lagi. Nah, ini aplikasi yang lain yang namanya Plan Nanny. Plan Nanny ini membuat Anda untuk habit Anda untuk minum air setiap hari secara rajin. Kalau Anda minum air dan Anda menginformasikan pada aplikasi, saya minum segelas air, maka tanaman yang kita tanam itu akan diberi air juga, sama seperti Anda minum itu. Jadi kalau Anda rajin minum air, tanamannya akan tumbuh dengan sehat. Kalau Anda jarang atau tidak rutin ya minum airnya, maka tanaman Anda akan kekurangan nutrisi dan seterusnya. Ya, jadi motivasi saya pengen lihat tanamannya tumbuh. Saya pengen lihat animasi yang ada atau gambarnya gimana sih kalau tanamannya sudah dewasa itu kayak apa gambarnya. Itu motivasi saya menggunakan aplikasi Plan Nanny. Ya, sekaligus motivasi lainnya adalah kepengen punya habit baik untuk minum air setiap hari. Anda bisa coba download, install dari Play Store atau iTunes ya, Plan Nanny. Oke. Nah, ada juga gamification yang bisa Anda terapkan di rumah ya. Jadi nggak hanya pakai aplikasi. Sekarang saya dibahas yang non aplikasi. Pretend play grocery store at home. Jadi kalau kita punya anak kecil, balita di rumah mau mengajarkan sesuatu dengan menggunakan gamification, contohnya begini ya, ini simpel aja. Kita punya rak, kita isi dengan berbagai macam snack ya, snack, kemudian snacknya dikasih label harga ya. Jadi snacknya nggak gratis tapi dikasih harga. Duit-duitan virtual atau duit-duitan diberi angka gitu ya, misalkan 10 poin, 20, 30, dan seterusnya. Dan si anak kita suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ngerjain PR-nya dia, belajar, dan sebagainya, dan dia dapat uang dari situ, uang bohongan ya, uangnya nanti bisa di-spend untuk membeli item-item yang ada di rak tersebut, dan kita bisa ngajarin mereka untuk menyimpan kelebihan uang. Ya, ini ngajarin mereka bahwa sesuatu yang didapatkan harus ada harganya ya, tidak semuanya bisa kita peroleh secara gratis. Nah, ini menggunakan gamification sehingga jadinya lebih menarik bagi mereka. Oke. Nah, bagian yang ketiga saya akan berbicara tentang gamification marketing ya. Gamification marketing di dunia bisnis. Oke. Nah, ada 6 komponen dari aplikasi gamification yang ada yang biasanya dipakai oleh orang untuk berjualan atau orang membuat suatu skema gamification untuk
menjajakan produknya atau mempromosikan produknya. Yang pertama adalah points. Ini yang paling basic, paling default. Di mana customer mengkolek poin, simpel aja. Ya, poin semakin banyak, tentu saja mengunlock hadiah yang lebih besar, mengunlock achievement. Achievement ini adalah sesuatu label yang diberikan, suatu penghargaan yang diberikan kepada customer apabila dia sudah menyelesaikan tahap tertentu, dan achievement-nya ini bisa dibanggakan, sesuatu yang membanggakan. Ya. Kemudian kalau Anda lihat di gamification di dunia bisnis, ada sistem level. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Ini dipakai oleh Tokopedia, Bapak-Ibu. Jadi Tokopedia punya level-levelnya. Semakin tinggi level Anda punya banyak reward yang bisa didapatkan. Dan mengunlock berbagai macam fitur-fitur yang ada di dalam online shop tersebut. Kemudian kita bisa menerapkan yang namanya missions, yang seperti yang sudah saya jelaskan di aplikasi GoPay, ada berbagai macam task yang harus diselesaikan, dan kita bisa menghadiahkan user hadiah tertentu. Kemudian selain mission, kita bisa mengadakan kontes. Bedanya mission dengan kontes adalah kontes tidak semua orang mendapatkan hadiah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang kita sediakan, misalkan purchasing atau nge-like Instagram profile, dan seterusnya, kita bisa berikan jumlah like terbanyak, dan seterusnya, kita bisa berikan hadiah. Jadi kontes. Leaderboard ini adalah semacam ranking di mana kita bisa lihat progres kita di-compare dengan orang lain. Ya, ini memotivasi orang untuk melakukan dynamic competitions. Oke. Kemudian, nah, berbicara tentang achievement, saya akan memberikan sebuah contoh ya yang ada di Kickstarter. Ya, saya dahulu dengan Kickstarter. Bapak Ibu kalau nggak tahu Kickstarter adalah platform pendanaan massal, ya, di mana kalau kita punya ide bisnis, atau saya kepingin bikin produk, saya punya ide keren, dan masalahnya saya nggak punya dana, maka saya bisa gunakan platform Kickstarter. Nah, di platform Kickstarter ini, kita bisa tuliskan dana yang kita butuhkan, lalu orang-orang lain bisa memberikan donasi, menyumbang dana kepada kita, supaya produk itu tercipta. Namun sebenarnya bukan donasi, sebenarnya ada timbal balik atau benefit bagi mereka yang mendonasikan. Sebagai contoh, misalkan saya punya ide bikin drone, ya, drone baru yang lebih punya banyak fitur, dan saya butuh dana 50.000 US dollar. Kemudian orang-orang yang menyumbangkan dana, benefitnya apa? Mereka akan diberi satu produk drone tersebut. Ya, diberi produk drone tersebut. Nah, yang dinamakan dengan stretch goals adalah apabila jumlah dana yang masuk ke tempat saya lebih dari 50.000, misalkan 65.000 di sini, maka setiap donatur akan mendapatkan stiker. Ini contohnya stretch goal. Kalau sampai 85.000, maka kita kasih 4 spare propeller, baling-baling cadangan. 150.000 dapat baterai cadangan, 200.000 dapat warna yang berbeda, kita bisa ganti warna. 250.000 kita dapat chargernya. Dan stretch goal ini biasanya tidak dimasukkan ke dalam produk retailnya. Ya, tujuannya di Kickstarter sebenarnya kita ingin ngumpulin dana untuk membuat bisnis, menjual ini ke produk, menjadikan ini menjadi produk retail. Tapi bagi donatur Anda akan mendapatkan ini semua. Artinya untuk stretch goal kita akan mendapatkan lebih apabila kita mendonasikan uang dengan yang lebih banyak. Ini namanya stretch goal. Nah, di Kickstarter ada 2 jenis kampanyenya, model stretch goal atau achievement. Ini salah satu bentuk gamification juga ya. Nah, achievement itu apa? Achievement ini memberikan kesempatan kepada donatur untuk berkontribusi, tapi nggak melulu harus menggunakan uang. Jadi contoh, kalau saya nge-like Facebook dari pembuat projectnya, saya menjadi subscriber YouTube-nya, saya daftar newsletter-nya, nge-follow Twitter-nya. Nah, apabila jumlah follower ini sekian, maka akan meng-unlock achievement khusus, lencana-lencana virtual yang bisa kita pakai, kita pamerkan. Bahwa saya merupakan bagian dari project ini. Saya merupakan donatur atau supporting ya, yang menyebabkan proyek ini terwujud. Jadi bedanya achievement dan stretch goal adalah keuntungannya adalah membuild community. Jadi orang tidak hanya membeli produk, tapi dia suka dengan produknya, suka dengan perusahaannya, suka dengan yang terlibat di dalamnya. Oke, dan tentu saja ini bisa menjadi suatu mekanisme promo yang
yang cukup bagus, ya, dan memberikan kesempatan bagi donatur untuk berpartisipasi tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak, dan tentu saja fun, ya. Backernya juga, backer donaturnya fun. Dan untuk memodifikasi achievement-nya cukup simple dan cukup sederhana, ya, menambahkan achievement baru cukup sederhana. Nah, oke, stop sampai sini. Jawab lagi pertanyaan yang berikut ini. Curiosity, pride, or a sense of achievement is a extrinsic, A, B, intrinsic, atau C, intrinsic. Oke, tulis jawaban Anda dulu. Oke, sudah? Ya, Anda tulis jawabannya, sudah, oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, beberapa mekanik yang umum ya, yang umum dipakai di apa namanya, di marketing, strategi marketing. Yang pertama adalah loyalty cards atau points card. Yang kedua adalah virtual badge atau lencana virtual. Yang ketiga adalah social media and knowledge sharing, dan yang keempat adalah missions atau challenge. Loyalty cards modelnya bisa digital, bisa menggunakan aplikasi, atau tradisional seperti ini. Jadi kita membagikan yang namanya kartu-kartu loyalty rewards, di mana apabila kita membeli produk, maka kita mendapatkan stamp. Kumpulkan stamp, maka kita mendapatkan free product di sana. Ya, beberapa tips kalau Anda mau mengaplikasikan loyalty cards untuk bisnis Anda. Yang pertama adalah reward a variety of customer action. Jadi nggak melulu cuma purchase, nggak melulu cuma beli produk A, produk C. Misalkan Anda bisa menambahkan action yang lain, misalkan share apa namanya, Facebook post-nya, atau nge-like Instagram post-nya, Anda dapat stamp. Atau Anda bisa purchase item tertentu di tokonya, jadi punya banyak produk, Anda bisa purchase produk A, produk B, produk C. Misalkan loyalty card untuk barbershop, nggak cuma potong rambut, jasanya kan kita juga bisa beli produk-produk yang ditawarkan, ya, produk misalkan shampoo-nya atau wax-nya, kita bisa mendapatkan stamp juga apabila melakukan action itu. Offer a variety of rewards, jadi reward-nya jangan cuma melulu free jasa, ya, tapi bisa berupa reward yang lain, bisa berupa barang yang lain. Dan kalau bisa, Anda bisa melakukan partnership dengan orang lain, dengan kelompok lain, sehingga menawarkan hal yang lebih baik. Jadi menawarkan produk yang lebih banyak kalau kita berpartnership dengan orang lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah virtual badge atau lencana virtual. Kenapa ini menarik? Karena orang suka dikenal, ya, orang suka dikenal. Kemudian yang kedua, orang kepengen melengkapi koleksinya, ya, sense of completion dari virtual badge yang ada. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling sering adalah social media and knowledge sharing. Ini paling sering dipakai di marketing. Ya, misalkan kita membuat suatu kompetisi di mana kalau kamu nge-share foto makanan atau produk kita, kemudian di-like, yang paling terbaik akan mendapatkan hadiah. Ini contoh-contoh gamifications yang diterapkan, ya, di social media knowledge sharing. Yang lain misalkan mengunjungi spesifik page pada website kita, men-share konten yang ada di sosial network kita, kemudian memfollow, mengikuti survei yang kita adakan, ya, dan seterusnya, memberikan komentar dan menuliskan review dan seterusnya, mendownload materi yang ada di website kita, semuanya kita kasih reward. Ini satu teknik gamifications yang umum ada di sekarang yang Anda jumpai, ya. Kemudian bagian yang terakhir yang umum yang ada teknik gamification yang ada adalah model mission, challenge, atau quest, ya, di mana kita bisa membuat suatu tugas-tugas mission untuk diselesaikan oleh pengguna, dan ini task yang diberikan bisa jadi single atau different. Single itu maksudnya apa? Purchase, beli produk itu single, ya. Tapi kalau different bisa jadi satu misi punya banyak jenis aktivitas, nggak cuma beli tok, tapi bisa ngapain yang lainnya. Dan aktivitasnya bisa diselesaikan secara urut atau tidak urut. Dan jangan lupa feedback ini sangat penting. Jadi user harus tahu kapan progres dia, sejauh mana progres dia, dan kapan selesai quest-nya. Oke. Dan sekali lagi, untuk membuat missions menarik,
sebisa mungkin cari intrinsic motivations dari user tersebut, ya. Karena kalau nggak ada motivasi, tentu saja mission atau challenge yang Anda buat atau Anda desain itu percuma, sia-sia, nggak ada yang ikut. Oke, jadi timbulkan motivasi intrinsik supaya orang bisa mau dengan rela mengikuti misi atau challenge yang kita siapkan. Oke, nah ini bagian akhir dari slide saya. Sebenarnya dari awal sampai akhir ini, saya juga menerapkan gamification di dalam slide ini, dan Anda sudah menjawab beberapa pertanyaan. Oke, Anda menjawab 3 pertanyaan tadi. Nah, sekarang saatnya mengecek jawaban Anda. Oke, siap ya semuanya ya? Kita akan lihat. Nah, untuk pertanyaan pertama, jawabannya benar adalah A. Untuk pertanyaan yang kedua, jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan ketiga, jawaban yang benar adalah B. Oke, sudah dicatat ya, dilihat. Oke, siapa yang berhasil menjawab semua dengan benar? Ya, ada. Siapa yang nggak ada yang benar? Atau siapa yang cuma berhasil menjawab 1 aja? Oke. Nah, bagi yang menjawab benar cuma 1 ya, cuma 1 jawaban Anda benar, saya akan kasih hadiah. Hadiahnya adalah lencana virtual Foxpage. Silakan ini di screenshot, oke? Anda print screenshot, lalu share ke sosmed Anda masing-masing. Jangan lupa tag saya ya, jangan lupa DM atau tag saya. Kemudian, terima kasih Bu, saya benar semua. Oke. Bagi Anda yang cuma berhasil menjawab 2 pertanyaan, oke, ini badge-nya, silakan di screenshot, silakan share ke sosmed Anda, jangan lupa tag kami. Dan yang terakhir, ya ini Fox-nya lumayan garang ya, lumayan garang. Dan yang terakhir, bagi Anda yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan saya semua, maka Anda akan mendapatkan badge Fox Badge ya. Silakan di screenshot, silakan di share ke sosmed, dan ini lencana yang keren yang bisa Anda banggakan seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan adalah saya menerapkan gamification di dalam slide saya. Saya juga pernah menggunakan gamification selama perkuliahan. Jadi siswa atau mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya berikan karakter-karakter virtual, dan mereka bisa mengimprove karakter virtual tersebut dengan tugas-tugas yang diselesaikan. Ini salah satu bentuk gamification juga yang saya terapkan di perkuliahan. Oke. Nah, ini akhir dari slide saya. Jika ada pertanyaan, nanti silakan email, atau nanti habis sesi segmen kedua, kami akan membuka tanya jawab ya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, silakan ditulis, atau nanti mekanismenya Anda bisa tulis di kolom chat, atau nanti kita buka secara lisan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk Bu Monica, saya kembalikan lagi. Saya akan stop share. Oke. Langsung aja ke segmen kedua ya, Bu Monica. Oke, Pak. Oke. Bu Monica bisa mulai share. Saya akan alumni dari Magister Teknik Informatika ITS. Bidang minat yang ditekuninya adalah komputasi cerdas. Saat ini beliau menjadi salah satu pengajar di jurusan Teknik Informatika Ubaya dan sebagai anggota Laboratorium Intelligence System. Mata kuliah yang beliau ajarkan berfokus kepada arah kecerdasan buatan, penelitian yang dihasilkan terkait dengan penerapan konsep kecerdasan buatan dan machine learning. Mari kita dengarkan dan perhatikan bersama materi yang disampaikan oleh Bu Monica. Silakan Bu Monica, waktu dan tempat saya berikan. Oke, terima kasih Pak Andre atas materi yang sangat menarik. Nah, untuk materi kedua ini masih ada hubungannya dengan materinya Pak Andre tentang gamification. Nah, di sini tetapi ditambahkan kata AI, yaitu ada artificial intelligence yang akan diterapkan pada gamification untuk produktivitas. Nah, pada materi siang ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan pengenalan tentang apakah itu kecerdasan buatan dan perkembangannya, kemudian mengenai machine learning, kemudian
mengenai contoh-contoh penerapan gamifikasi AI yang diterapkan pada gamifikasi untuk software-software produktivitas yang sudah ada. Oke. Kemudian saya mulai dulu aja untuk yang materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama, pengenalan. Ya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu, tidak semuanya pernah belajar tentang kecerdasan buatan. Jadi yang oleh karena itu saya coba dulu perkenalkan term atau artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu ilmu dari ilmu komputer yang fokusnya mencoba membuat mesin ya, yang bisa dioperasikan dengan mencoba mengadopsi kecerdasan manusia. Dalam hal ini baik tingkah lakunya maupun cara berpikirnya maupun perasaannya. Jadi mesin yang coba dibuat atau diimplementasikan ada unsur cerdasnya manusia atau berperilaku seperti manusia, sudah kita bisa sebut sebuah mesin yang mengadopsi atau menggunakan konsep kecerdasan buatan. Mau dia meniru tingkah lakunya saja, atau cara berpikirnya saja, atau gabungannya, itu sudah merupakan salah satu penerapan atau kita sebut sebuah mesin itu menerapkan kecerdasan buatan. Nah, untuk gamified AI ya berarti kita menerapkan AI pada gamification. Ya. Beberapa contoh tadi sudah diberikan Pak Andre sebenarnya, nanti coba saya akan jelaskan lebih detail di contoh-contoh yang berikutnya. Kemudian, contoh-contoh penerapan atau aplikasi AI yang sehari-hari sering kita pakai, ya biasanya Bapak Ibu kalau misalnya mau menuju ke tempat kemanapun sekarang seringnya menggunakan Google Map. Nah itu merupakan salah satu aplikasi AI, aplikasi yang sudah menerapkan AI, yaitu mencoba mencari jarak terdekat. Nah ini kan sama seperti manusia. Kita kalau mau menuju suatu tempat, gimana caranya sih paling dekat, nggak macet dan seterusnya. Nah itu ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk mencari jarak terdekat. Kemudian untuk mencari sumber, mencari materi atau dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan kata kuncinya. Nah, kemudian bisa dilihat di bawahnya akan ada beberapa kata yang mengikuti kata satu atau kalimat yang sudah pernah kita ketikkan sebelumnya. Nah, ini cara mencoba menampilkan kata-kata yang berhubungan ya, yang bisa mengikuti kata yang sebelumnya itu juga merupakan satu contoh dari penerapan AI pada mesin Google searching-nya. Kemudian untuk Google Assistant, nah ini anak saya sering sekali pakai Google Assistant ya, jadi dia suka tanya-tanya ke mesin, ya, siapa namamu, berapa umurmu, kamu bisa nyanyi apa enggak, nah ini kan kita berkomunikasi dengan handphonenya kita, nah itu kan kok bisa ya komputer bisa tahu atau HP-nya kita ini kok bisa tahu sih cara ngomongnya kita. Nah itu salah satu penerapan dari kecerdasan buatan. Nah kemudian yang berhubungan dengan gambar, nah sekarang lagi ngetren nih ya face up ya, jadi lebih cantik, jadi lebih muda atau lebih tua seperti itu. Nah itu juga menggunakan metode pada kecerdasan buatan. Pengenalan wajah, nih wajahnya siapa? Bu Mon, maaf Bu Mon, ini ada kotak hitam menghalangi slide Bu Mon. Mungkin bisa ditutup dulu. Ininya jendela-jendelanya Anda tutup dulu. Nah, yang atas juga, yang bawah itu juga. Oke, dilanjutkan lagi Bu Mon. Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk yang contoh terakhir, jadi ada banyak sekali. Contoh terakhir misalnya pada pencarian menggunakan YouTube, kemudian di Netflix. Nah, ini ada beberapa video-video yang berelasi atau berkaitan dengan yang sudah kita tampilkan atau kita cari. Kemudian untuk mencari menu-menu di dalam GoFood. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya tanpa kita sadari ternyata aplikasi-aplikasi yang dibuat itu sudah menerapkan dari prinsip kecerdasan buatan. Nah, untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih perkembangan teknologi AI yang sudah ada di dunia ini, saya coba tampilkan hasil penelitian dari global yang dilakukan oleh Tortoise Intelligence yang merupakan yang dijuduli adalah Global AI Index. Nah, Global AI Index ini dikeluarkan setiap tahunnya. Nah,
dari hasil itu menunjukkan bahwa sampai saat ini masih Amerika yang memimpin dalam perkembangan AI. Sudah sangat lama memang Amerika memimpin perkembangan teknologi AI, baik dari segi publikasinya maupun penggunaan AI-nya dalam teknologi sehari-hari. Namun ternyata Cina dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat sudah mulai kelihatan seperti akan menyalip Amerika. Jadi diperkirakan kira-kira mungkin 5 tahun sampai 10 tahun mendatang bisa jadi Cina menyalip. Ya. Nah, kalau mau lebih detailnya bisa saya perlihatkan, ini adalah Global AI Index tahun 2019. Saya tampilkan di sini adalah 10 besarnya. Nah, kalau kita lihat dari skornya memang masih sangat jauh perbedaan antara AS dengan Cina. Ya, dari skornya 100 PS 58, tetapi melihat perkembangan ekonominya Cina kemungkinan masih ya dengan perkembangannya sangat pesat bisa saja menyalip. Ya. Sebelumnya Cina berada di ranking 3 di bawahnya Eropa, UK dalam hal ini. Nah kalau kita lihat posisinya negara Indonesia bagaimana? Ternyata negara Indonesia dari skornya Cina 100, negara Indonesia cuma 7. Ya, jadi 7% saja dari total 100-nya. Nah rankingnya sekitar, ini mungkin nggak kelihatannya, rankingnya sekitar ranking 40-an, ya pas 9 seperti itu. Nah, jadi perkembangan teknologi AI sangat pesat di Amerika ini yang mendorong atau memotivasi negara-negara lain juga mau meniru supaya bisa mengalahkan ya dominasi dari negara Amerika. Oke, nah karena kita sebagian besar adalah pengajar dan dosen, saya coba perlihatkan publikasi-publikasi yang berkaitan dengan AI. Dalam hal ini masih dipegang nomor satunya juga masih Amerika. Jadi penelitian-penelitian yang terkait dengan kecerdasan buatan paling banyak adalah negara Amerika. Dari yang 10 besar di depan tadi dengan yang publikasi ini hampir sama lah, ya. Terutama untuk yang tingkat Asia yang mungkin saya perhatikan lagi, ya, Jepang, kemudian Korea, dan Singapura. Nah, ini juga publikasi juga banyak dilakukan oleh Jepang, Korea, dan Singapura. Dalam hal ini India untuk publikasinya sangat bagus. Oke, nah untuk perusahaan, ya, nomor 1 masih dipegang Google, ya, teknologi yang menerapkan AI. Nah, kita memang sangat banyak sekali menggunakan teknologi yang menerapkan AI dengan menggunakan smartphone punyanya Google, Google Map, Google Assistant dan sebagainya. Ya, berikutnya bisa Bapak Ibu baca sendiri ada Microsoft, Facebook, IBM dan seterusnya. Oke. Nah, untuk jenis-jenis publikasinya ini saya coba ke arah sana sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Jadi dari kategori AI yang sekarang mulai banyak sekali diteliti ya beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita lihat perkembangannya sangat pesat, yaitu yang berwarna kuning ini ya. Jadi ke arah penelitian ke arah machine learning. Jadi itu penelitian-penelitian ke arah sana semakin banyak, ya, signifikan kenaikannya. Memang yang paling besar secara jumlah adalah tentang computer vision dan pattern recognition. Tetapi untuk kenaikan yang drastis paling banyak di bagian machine learning. Nah makanya ini yang mendasari saya. Untuk materi yang berikutnya akan saya bahas adalah tentang machine learning-nya dulu, sebelum masuk ke gamified AI-nya. Oke, untuk AI sendiri ada beberapa sub atau kategori sebenarnya, tapi saya coba ambil dari 4 ini saja. Jadi kebutuhan AI untuk proses otomatisasi, untuk menciptakan sistem-sistem yang intelijen, yang cerdas, seperti robot-robot yang contohnya ada di Google Assistant dan seterusnya. Kemudian untuk sistem-sistem yang pembelajaran, ya, yang dalam hal ini konsentrasinya ke mempelajari pola-pola dan nanti ke arah machine learning-nya. Dan sistem yang terakhir yaitu yang mencoba menganalisa data dari data-data yang sudah ada. Nah ini 4 hal ini yang paling sering dibahas, ya, dikategorikan untuk skup-skup dari penelitian-penelitian AI. Oke, untuk materi yang kedua, saya masuk ke machine learning. Machine learning sendiri apa? Machine learning merupakan salah satu aplikasi dari AI. Ya. Cirinya adalah dalam machine learning, komputer atau sistem AI tadi mencoba mempelajari data-data yang diperolehnya, digunakan untuk membuat model
supaya nanti kalau ada data baru bisa diprediksi dengan benar. Nah, jadi belajar dari data-data yang sudah ada. Nah, untuk menciptakan sebuah mesin learning biasanya nggak cuma ahli komputer saja yang diperlukan, ya. Jadi bisa melibatkan juga ahli matematika, kemudian ahli statistika yang mempelajari pola-pola datanya. Nah, jadi kalau mau dikaitkan antara AI dan machine learning itu apa? Jadi AI itu himpunan besarnya, machine learning itu himpunan bagiannya. Jadi machine learning masuk ke dalam AI-nya. Oke, nah kunci dari keberhasilan machine learning yaitu datanya. Ya, karena perkembangan data sangat pesat, maka penelitian-penelitian tentang machine learning sekarang semakin pesat. Ya, gimana sih caranya supaya dengan data yang besar itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih baik lagi, ya, sehingga bisa menghasilkan putusan-putusan yang sangat berguna bagi perusahaan, bisa juga meningkatkan kinerja dari perusahaan. Dalam hal ini kita kalau kaitkan dengan topik hari ini, bisa meningkatkan produktivitas dari pekerjaan. Nah, jadi bagaimana pengolahan data yang baik, ya, yang bisa kita gunakan metode machine learning di dalamnya. Nah, ini contoh-contoh dari hubungan antara data dengan apa yang akan diprediksi pada sistem machine learning-nya. Contoh misalnya rekomendasi sistem. Misalkan data-datanya berupa histori, ya. Orang itu belanjanya apa aja sih? Jadi misalkan kalian atau Bapak Ibu belanja di sebuah online, ya, pakai Shopee misalkan. Ya. Maka yang membuat programnya Shopee akan melihat, oh belanjanya tuh gini. Maka nanti dia akan membuat sebuah sistem rekomendasi. Coba tolong belanja yang ini menarik ya. Jadi ditampilkan beberapa daftar barang-barang yang berkaitan dengan histori pembelian Bapak Ibu yang sudah lakukan. Kemudian kalau misalnya datanya berupa gambar, ya itu bisa misalkan mendeteksi wajah, mengenali daerah wajah, dan seterusnya. Kalau misalnya datanya berupa kalimat-kalimat, nah, kita menuliskan kalimat, ya, kita berkomunikasi dengan chatbot, maka outputnya adalah jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan pada kalimat tersebut. Dan seterusnya, ya, jadi translator dan seterusnya, itu merupakan contoh-contoh penerapan dari machine learning. Nah, berikut saya tampilkan cara kerjanya machine learning. Jadi data-data yang dibaca oleh machine learning akan diproses dulu, ya, dilakukan pre-processing data, karena apa? Karena belum tentu data-datanya itu siap untuk diolah dengan menggunakan metode machine learning. Ya, diproses supaya datanya lebih terstruktur, baru diterapkan metode-metode machine learning di dalamnya. Ya, kemudian dipelajari pola-pola datanya untuk membentuk sebuah model machine learning. Ya, dites. Kalau hasilnya bagus, akan siap diaplikasikan. Tapi kalau hasilnya masih tidak bagus, diulangi lagi percobaannya. Diubah lagi modelnya sampai didapatkan model yang bagus yang siap untuk diaplikasikan. Di tahap ini, tahap pre-processing, yang pertama, kemudian ada tahap percobaan, tadi ada tahap training, kemudian diuji coba, itu ada tahap testing. Ya, baru nanti bisa digunakan. Nah, untuk machine learning sendiri dikategorikan menjadi 3 bagian besar, yaitu supervised learning, unsupervised, dan reinforced learning. Nah, mungkin saya tidak terlalu detail supaya tidak terlalu lama. Intinya untuk yang supervised learning, dia akan mencoba mengkategorikan. Ya. Jadi misalnya ada sebuah teks, oh ini teksnya ini kategori isinya berita politik kah, apakah berita infotainment kah, atau berita sejarah kah, seperti itu. Jadi mencoba mengkategorikan berdasarkan isi berita, di mana nanti untuk supervised itu data-datanya sudah dipelajari dulu dengan sudah ada kelasnya. Nah, jadi misalkan saya berikan contoh di sini, ya. Jadi kalau mau mengenali sebuah apel, ya, data gambar apel. Nah, sudah diberitahukan bahwa ini tuh gambar apel, maka akan dipelajari ciri-cirinya apel. Nanti ketika ada buah apel yang baru,
sebuah mesin learning yang benar secara dengan menggunakan konsep supervised learning ya akan menghasilkan output yang benar. Oh, itu gambarnya apel. Jadi sudah ada data yang sudah dilabelkan. Oh, ini adalah apel. Itu yang supervised. Sedangkan yang unsupervised diberikan beberapa data yang belum dilabeli. Jadi belum tahu mesinnya ini apel yang mana, pisang yang mana, mangga yang mana, masih belum tahu. Jadi nanti mesinnya itu belajar dari ciri-cirinya, oh apel itu bulat, oh pisang itu lonjong, dan seterusnya. Jadi belajar sendiri dari ciri-ciri buah yang disodorkan atau dimasukkan ke mesin learning-nya. Sehingga dia akan membentuk sebuah klaster atau kelompok-kelompok berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Oh apel itu bundar, warnanya merah, misalnya kalau kita pakai warna merah seperti itu. Kalau pisang itu lonjong, warnanya kuning, dan seterusnya. Itu yang unsupervised learning, tidak diajari, tidak dilabeli. Dan yang ketiga, reinforced learning, mesinnya tidak menggunakan, tidak ada intervensi manusia sama sekali. Ini muncul karena kebutuhan data yang sangat besar. Biasanya diterapkan pada mesin-mesin yang menggunakan deep learning. Nah, jadi kalau berhasil akan diberikan sebuah reward tertentu, kalau nggak berhasil berarti harus latihan lagi, seperti itu. Jadi tanpa ada intervensi manusia. Oke? Nah, ini contoh-contoh dari klasifikasi dari sistem learning mengklasifikasikan email. Nah, oke, saya lanjutkan untuk yang khusus yang klasifikasi saat ini konsep deep learning semakin banyak digunakan. Jadi saya sedikit mau ceritakan tentang metode supervised learning yang ke arah klasifikasi. Dalam hal ini, jaringan saraf tiruan atau kita sebut artificial neural network meniru kecerdasan manusia dalam hal ini bagaimana otak manusia bekerja. Nah, kalau misalnya terdiri dari banyak layar, ya kita sebut itu deep learning. Mungkin biar mudah memahaminya, saya berikan contoh sebagai berikut. Nah, kalau untuk yang machine learning, ya, pembelajarannya, fitur-fitur apa yang akan dipelajari diberikan. Oh, mobil ini ciri-cirinya apa saja yang kalian harus dipelajari, kategorinya apa saja itu diberikan dulu. Kemudian baru nanti hasilnya mobil atau bukan mobil. Sedangkan untuk deep learning tidak. Ya, ini gambar mobil, silakan dipelajari mesinnya. Silakan dipelajari mesinnya, mempelajari membuat sebuah model, nanti akan mengkategorikan outputnya apakah mobil atau tidak mobil. Nah, ini mungkin yang lebih detail lagi. Jadi diberikan gambar anjing. Ya, jadi untuk deep learning, layar-layar pada deep learning akan berupa fitur-fiturnya. Jadi mempelajari fitur, kemudian klasifikasi apakah gambar itu gambar anjing atau bukan. Ya. Nah, dari semua pembahasan itu, yang pasti kalau kita akan menerapkan sebuah mesin learning harus ada persiapannya. Ya, persiapannya. Jadi bagaimana menganalisa datanya, harus tahu bahwa datanya itu tidak boleh data yang jelek, ya, data yang cukup untuk memang dipelajari pola datanya, dan juga ya tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan penerapan mesin learning. Oke, nah untuk berikutnya beberapa hal yang mungkin nanti akan dipakai, istilah-istilah yang saya akan gunakan di Gamified AI, jadi akan saya coba secara singkat. Pertama tentang sistem prediktif analitik. Jadi untuk sistem prediksi ini biasanya dipakai untuk memprediksi sesuatu. Nah, misalkan memprediksi pola-pola datanya dikenali dari data-data teks, data-data gambar. Nah, mau mencoba memprediksi yang berikutnya nanti mau ada apa. Nah, itu kita gunakan sistem prediktif mobil. Nah, untuk predictive analysis, contoh-contohnya rekomendasi ada sistem retail online. Kemudian target iklan online ini kemana? Kemudian dilihat histori transaksi, kira-kira ciri-ciri yang mana yang nanti itu menipu atau tidak. Jadi kalau ada yang mau buka baru, bisa ketahuan, oh ini kira-kira menipu atau tidak. Lah, lihat dari historinya, jadi bisa prediksi cuaca, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang kita sering temui ketika misalkan di YouTube ataupun di Netflix seperti itu. Jadi misalnya, saya membuka YouTube, kemudian teman saya juga membuka YouTube, melihat video yang sama. Nah, kemudian untuk orang yang berbeda, karena konten action-nya sama, gitu ya, genre-nya ada genre action, maka nanti misalnya ada
generic action yang baru yang dilihat oleh yang cewek ini juga akan direkomendasikan ke yang orang yang kedua, yaitu yang cowok. Karena sebelumnya melihat atau melihat video dengan generic action dan videonya adalah video yang sama. Kemudian untuk yang berdasarkan isinya, ini juga ya, misalkan contohnya komedi. Kemudian ada film komedi yang lain. Nah, film komedi yang lain itu akan diberikan ke si orang tersebut untuk direkomendasikan juga ditonton. Nah, itu sistem rekomendasi. Kemudian untuk yang chatbot itu ke arah natural language. Jadi bagaimana bahasa-bahasa itu nanti bisa-bisa aturan-aturannya, dilihat arti kalimatnya, kemudian berupa output jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi penerapan untuk yang natural language processing ke arah chatbot, kemudian ke translator, kemudian meringkas dokumen, kemudian speech recognition, klasifikasi dokumen, dan seterusnya. Terus yang berikutnya untuk yang di Google, ketika mencari dokumen yang sesuai dengan query, konsep yang digunakan adalah information retrieval. Oke. Nah, yang terakhir yang sekarang juga banyak dipakai, terutama munculnya medsos, yaitu tentang sentiment analysis. Jadi bagaimana caranya dari sebuah teks, nah mesin itu mempelajari kalimat ini adalah kalimat yang netralkah, atau positifkah, atau negatifkah. Ya, dari kalimat yang dituliskan oleh user entah di Twitter, entah di Facebook, ataupun apa itu. Ya, sehingga kalau misalnya kalimat itu mengandung rasis misalkan, akan diblok atau akan tidak diperlihatkan ke user yang lainnya. Oke. Nah, dari penjelasan yang sampai ke tahap kedua, sebelum yang ke terakhir, saya coba berikan pertanyaan ya, kepada Bapak Ibu, juga mohon tolong dijawab. Dari penjelasan yang saya tadi, kira-kira ada berapa jenis kategori dari machine learning? Apakah A, 2, B, 3, atau C, lebih dari 3? Tolong nanti dituliskan jawabannya ya. Nah, yang terakhir pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana penerapan AI pada gamifikasi ke produktivitas. Oke, dari hasil penelitian survei ya yang dilakukan oleh Forbes Insight terhadap 350 eksekutif ya, diperoleh jawaban ternyata 85% dari mereka setuju bahwa penerapan AI pada dunia pekerjaan terutama bisa meningkatkan produktivitas pekerja, dalam hal ini bisa lebih kreatif ya, bisa lebih semangat bekerjanya. Oke, saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu, kira-kira jenis-jenis software produktivitas apa saja yang sudah ada saat ini. Jadi nanti sambil saya tunjukkan penerapan gamified AI-nya di dalam software-software produktivitas tersebut. Untuk software produktivitas, saya mencoba mencari yang ada di Indonesia agak sulit didapatkan, ya. Karena memang perkembangan untuk software produktivitas sebagian besar berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk tipe-tipe produktivitas software-nya pun saya ambil linknya juga dari luar negeri. Nah, ternyata untuk jenis-jenis software produktivitas terbagi menjadi 4 ciri, ya. Di mana yang pertama mencoba untuk mengukur kinerja, kemudian yang kedua untuk mencoba menghapus pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif, kemudian yang ketiga untuk menyederhanakan proses, dalam hal ini proses-proses yang berulang-ulang biasanya, dan yang keempat untuk menanamkan fokus ya supaya disiplin dan fokus dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini ada 4 tipe software yang merupakan software produktivitas. 1 atau 2 di antaranya tadi sudah dibahas oleh Pak Andre, yaitu yang di HPTK, itu merupakan contoh dari software produktivitas juga. Oke, saya coba menjelaskan satu persatu. Nah, software yang produktivitas yang konsentrasinya ke arah penilaian kinerja. Nah, biasanya penilaian kinerjanya ya diperlihatkan dalam bentuk
tabel, kemudian angka-angka persentase pencapaian kinerja, dan seterusnya. Ya, jadi menunjukkan sampai di mana. Nah, ini kan sesuai dengan tahap konsep gamification yang disampaikan Pak Andre, bahwa pasti ada goal yang akan dicapai. Nah, goal itu sudah dicapai sampai berapa banyak, seberapa besarnya, berapa persen ukuran yang sudah dicapai terhadap goal yang dilakukan tersebut. Nah, nanti kalau misalnya tercapai bagus, akan ada reward dan seterusnya. Nah, contoh yang pertama, software yang pertama Todoist. Ini Bapak Ibu bisa download sendiri ya untuk Todoist. Tapi kalau yang free tidak banyak fitur yang bisa dipakai ya. Anda harus yang bayar ya. Kalau ingin yang komplitnya saya coba download Todoist. Hanya saya bisa masukkan hanya goal dan task-nya saja. Tapi untuk fitur-fitur tambahannya harus membeli. Ya. Jadi ini menampilkan sudah sampai berapa skor produktivitas yang dilakukan. Jadi misalkan saya punya 3 task, ternyata dari 3 itu baru selesai 1. Ya. Dilihat dengan menggunakan grafik lingkaran, jadi baru sepertiganya. Nah kalau misalnya bisa mencapai yang full, akan ada fitur yang bernama fitur karma. Ini merupakan reward atau bonus. Jadi gamification diterapkan pada software Todoist ini untuk meningkatkan produktivitas bekerja. Ya, jadi kelihatan dari cara mengukurnya dengan menggunakan grafik seperti itu ya. Oh, berarti ada peningkatan pekerjaan kinerjanya dan seterusnya. Nah, kalau ini yang sebelah kanan ini adalah cara menginputkan task-tasknya dan jadwalnya. Kemudian saya tunjukkan juga untuk Stretch. Ya, software yang kedua yaitu Stretch. Nah, persentase sampai berapa persen dari goal yang sudah diterapkan kita sudah lakukan habit atau pekerjaan yang kita sudah tuliskan di dalam software tersebut. Ya, jadi mengukur kinerja dari habit yang ingin kita coba bangun. Ya. Nah, ini tadi mungkin mirip dengan software Habitica yang tadi Pak Ande tunjukkan. Jadi ada ukuran. Jadi ciri-ciri software yang pertama tadi ini berarti ada ukuran kinerjanya. Ya. Contoh misalnya, goal-nya minum 8 kali per hari, ya, dan seterusnya. Jadi dari goal-nya tercapai berapa persen, kemudian kelihatan ada ukuran-ukuran entah berupa grafik batang ataupun yang grafik garis. Oke. Nah, untuk yang Habitica tadi kan Pak Andi sudah teruskan, jadi saya skip aja. Nah, yang dari 3 software yang saya sebutkan tadi tidak dapat dilihat secara jelas ya untuk penerapan AI-nya. Tetapi untuk yang software yang berikutnya ini yaitu Dewo, ya mungkin cara kerjanya hampir sama. Jadi mempelajari pola kerja sehingga dapat menampilkan angka produktivitasnya. Jadi untuk menampilkan angka produktivitas dari yang sudah dikerjakan itu seberapa persen. Nah ini kita bisa menggunakan metode-metode machine learning yang diterapkan. Jadi berapa jam, 6 menit ya, dalam melakukan pekerjaan yang memang ingin fokus di sana. Seberapa persen seperti itu. Oke. Nah, untuk deep work di Dewo ini maksudnya, jadi di dalam Dewo ini, jadi software yang bernama Dewo ini kalian Bapak Ibu bisa ngeset sebuah pekerjaan yang tidak bisa diganggu oleh yang lainnya, jadi fokus ke dalam pekerjaan tersebut, sehingga bisa melakukan pengecekan apakah pekerjaan itu sudah dilakukan dengan baik. Kemudian nanti juga akan ditampilkan sistem rekomendasinya. Kira-kira yang baik seperti apa, supaya lebih meningkatkan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Mungkin bisa dilihat yang sudah saya kasih warna. Sistem machine learning yang diterapkan di sini yaitu dengan menggunakan konsep clustering. Jadi yang dipelajari adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan, kemudian dia melakukan identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas tersebut, kemudian memberikan penilaian terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Dan juga ada sistem yang kedua, yaitu sistem
penjadwalan yang dilakukan di dalam software yang keempat ini. Nah, jadi Anda perhatikan, jadi misalnya ini chartnya, kemudian ada rekomendasinya juga, ya. Kemudian ada tabel-tabelnya. Jadi ini bisa memberikan gambaran kinerja kita tuh seberapa jauh yang sudah dilakukan. Oke. Nah, saya lanjut aja. Nah, yang kedua, untuk fokus ke pekerjaan yang dilakukan. Jadi coba menghapus beberapa pekerjaan yang tidak penting. Nah, biasanya software produktivitas yang jenis kedua ini merupakan software untuk seperti kalender gitu ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang diulang-ulang. Nah, contoh dengan menggunakan dengan mencoba menciptakan, ya, jadi software yang bernama Timely menciptakan secara otomatis kira-kira susunan pekerjaannya yang baik seperti apa. Ya, dilihat dari waktu yang diperlukan dan seterusnya. Ya, jadi mencoba menghilangkan yang tidak yang membuat tidak produktif dan menyusun secara otomatis, ya, timesheet yang sesuai dengan goal-nya. Oke. Itu untuk yang menghilangkan pekerjaan yang tidak produktif, yaitu dengan cara menciptakan secara otomatis timesheet bagi penggunanya sesuai dengan pola-pola yang sudah dipelajari dalam hal ini, aktivitas yang dilakukan, taks yang sudah diinputkan, dan seterusnya. Nah, ini tampilannya. Jadi ini urutan-urutan jam segini ngapain, berapa menit, dan seterusnya. Oke, ini jadwalnya. Nah, ini juga konsepnya juga sama sebenarnya, tapi ini ke arah meeting scheduling. Jadi nyarikan jadwal rapat yang sesuai semua anggota. Nah, ini kan sulit ya. Jadi dengan menggunakan software X.AI bisa menemukan jadwal rapat yang dimana semuanya bisa dan bisa di-share ke email masing-masing. Oke. Dan yang jenis ketiga, produktivitas untuk menyederhanakan proses-proses. Paling banyak menggunakan Note, misalkannya. Jadi dengan menggunakan Evernote, maka gampang ya kita mencoba menginputkan apa yang akan dilakukan hari ini, kira-kira mau menu seminggu catering itu seperti apa, kemudian membuat outline dari essay seperti apa, kalau ngajar itu apa. Jadi memudahkan ya, jadi mencoba mempermudah pekerjaan yang sering dilakukan. Ya, kalau meeting kira-kira mau jam berapa dan seterusnya, project plan-nya minggu ini apa. Itu untuk yang jenis ketiga ya. Jadi mempermudah pekerjaan yang biasanya rutin dilakukan. Ya. Termasuk filtering email ini merupakan contoh ya, produktivitas jenis ketiga. Nah, kemudian ada yang disebut juga Pasbalet. Ya. Dia akan mencoba mengintegrasikan beberapa device sehingga mempermudah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah untuk memfokuskan pada pekerjaan tertentu sehingga lebih produktif hasilnya. Ya, dalam hal ini disediakan sebuah fitur yang blok. Ya. Kira-kira daftar-daftar mana yang tidak perlu. Nah, ini bisa ditampilkan dengan menggunakan pembelajaran dari pola-pola aktivitas yang sering kita lakukan di internet, ya, dengan menggunakan kira-kira mana yang mengganggu dari sebuah tugas. Ya, jadi masih mempelajari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di internet. Nah, terakhir untuk yang keempat, ini yang sering dipakai untuk supaya fokus dengan menggunakan teknik Pomodoro. Jadi 25 menit fokus mengerjakan pekerjaan tertentu, kemudian ngambil waktu istirahat 5 menit. Lakukan lagi pekerjaan tersebut, kalau belum selesai, kalau sudah selesai, ganti ke pekerjaan yang lain. Nah, itu untuk pertanyaan kedua ke arah dari 4 tadi, kira-kira yang jenis yang mana yang dapat menjadi jadwal secara otomatis? Yang pertama, jenis yang kuantifikasi, atau yang removing, atau simplifying, atau yang providing mode, nanti dijawab ya Bapak Ibu.
Nah, untuk menutup dari materi saya, jadi dari beberapa model software produktivitas, maka saya coba rangkum. Yang pertama, pengolahan data untuk peningkatan kinerja, ada fitur prediktif. Ya, jadi pengenalan untuk nanti ke depannya gimana dengan cara mengolah dan memilah data-data apa saja yang kira-kira berguna untuk predictive insight tersebut. Ya, jadi bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja dari produktivitas kerja. Kemudian penilaian kinerja karyawan, ya, jadi memberikan evaluasi, peringatan, dan reward. Kemudian untuk training juga dipakai dengan mengkategorikan informasi-informasi yang penting. Jadi ada sistem kategorinya. Nah, ini kan machine learning-nya masuk di sana. Jadi mana yang bisa dipakai yang baik untuk meningkatkan kemampuan karyawan dengan bisa menghilangkan waktu training yang panjang, bisa mengurangi biaya training yang besar. Ya, mungkin ditambahkan dengan virtual reality atau augmented reality supaya sama seperti lingkungan pekerjaan yang akan dihadirinya nanti. Nah, jadi bisa membantu manajer untuk melatih karyawan baru. Chatbot, ya, ini dengan menggunakan penerapan natural language processing, ya, perencanaan jadwal dan termasuk itu. Kemudian reward, ya ini keuntungannya adalah dengan memberikan penghargaan sesuai kinerja, maka kalau ini hubungannya antara manajer dan bawahannya, bawahan akan merasa diperlakukan secara adil. Tidak ada unsur subjektivitas karena kinerjanya dihargai secara objektif dari ya progresnya. Dan ada progres yang direkap, kemudian diberikan penghargaan sesuai kinerja yang diberikan. Kemudian kolaborasi kerja juga bisa lebih mudah dengan menggunakan sistem gamified AI. Kemudian pengambilan keputusan, ya, dengan menerapkan konsep learning, mempelajari pengalaman-pengalaman karyawan. Oh, karyawan ini bisa di sini, bagus, yang ini tidak. Nah, ini bisa meningkatkan percepatan dalam pengambilan keputusan dan tepat juga. Kemudian untuk sistem rekomendasi dan melakukan tugas-tugas otomatis, tracking waktu tadi yang paling banyak, tracking waktu, time planner secara otomatis, kemudian perilaku. Nah, ini sentimen analisis masuk di sini. Oke. Nah, dari semua yang tadi sudah saya bahas, untuk gamified AI di Indonesia memang belum terlalu banyak. Ya. Namun kalau misalnya ada yang tertarik untuk mencoba membuatkan, Anda bisa kunjungi 2 set ini yang menyediakan jasa untuk membuat gamifikasi yang berbasis AI di Indonesia. Oke, jadi nah sebelum saya akhiri dari materi hari ini, saya coba membahas untuk jawaban pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang 3 jenis machine learning, ada 3 ya, jenis machine learning ada 3, supervised, unsupervised, dan reinforced. Dan pertanyaan kedua, yang otomatis time planner itu merupakan penerapan dari software yang jenis kedua, yaitu meremove pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif. Nah, jadi kesimpulan untuk materi hari ini, jadi bisa digunakan metode AI untuk menciptakan gamification pada software-software yang bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pekerjaan di kantor. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih Pak Andre. Ya, terima kasih Bu Monika. Pemaparan yang sangat menarik ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya ini. Kita akan coba menjawab ya beberapa yang sudah masuk di sini ya. Bapak Ibu yang lain kalau mau nulis silakan langsung tulis di pertanyaannya di kolom chat, nanti kita akan jawab. Oke, yang pertama ya, dari Saudara Wira atau Pak Wira ini, ya, seberapa besar pengaruh gamification dalam produktivitas dan pemasaran? Gamification sendiri itu sebenarnya kalau kita praktekkan dalam tempat kerja atau di rumah, itu pertamanya akan cukup berpengaruh meningkatkan produktivitas. Cuman ini tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena orang bosen lama-lama, gitu ya. Kalau modelnya sama terus, melulu teknik yang dipakai sama terus, sehingga perlu suatu pembaruan terhadap teknik yang dipakai. Yang solusi lain adalah bisa juga kita
bergabung di sebuah komunitas yang sama-sama saling menguatkan, saling memotivasi satu sama lain untuk menjalankan sistem ini, ya. Yang paling cukup yang menjadi contoh yang pas itu adalah jobwars.com itu, ya, kita sama-sama membangun komunitas untuk melakukan hal-hal pekerjaan yang akan kita lakukan, kita engage di dalamnya sehingga diharapkan lebih produktif. Sedangkan untuk pemasaran sudah terbukti, ya, bahkan sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan, produk-produk di luar sana. Saya punya banyak contoh, ya, cuman slide saya nggak cukup, ya. Ada banyak kisah-kisah sukses yang menerapkan gamification. Namun, ya, harap diingat, ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu lama kalau tanpa adanya modifikasi atau inovasi-inovasi baru dalam mendesain gameplay mekanik yang dipakai di gamification. Jadi harus ada pembaruan supaya menjaga interest, orang tetap interest. Modelnya macam-macam, ya, seperti yang Anda lihat mission challenge dari GoPay, kemudian Starbucks Rewards, dan loyalty card, dan yang dilakukan oleh di Instagram, ya, kita share sesuatu di Instagram, kita like, dan seterusnya. Dan ini tentu sudah terbukti. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nunung, ya, dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pertanyaannya adalah, bila penelitian tentang pengajaran menggunakan machine learning proses, data apakah yang harus digali dan dikumpulkan? Analisanya menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Ya, saya persilakan Bu Monika untuk menjelaskan, ya. Silakan, Bu Monika. Untuk pengajaran, berarti kan harus ditentukan dulu kira-kira faktor-faktor apa saja yang mau dipelajari untuk menentukan pembelajaran itu misalnya berhasil atau tidak, ya. Jadi mungkin dari nilai-nilai mahasiswa, ya. Nilai sendiri kan komponennya juga banyak. Kemudian keaktifan mahasiswa, kemudian juga jumlah mahasiswa yang hadir di setiap pertemuan, misalkan seperti itu, Ibu. Kemudian setelah ditentukan data apa saja yang ingin digali atau dipelajari, baru kemudian ditentukan berikutnya metode apa yang kira-kira cocok untuk mengolah data-data tersebut. Nah, tentu mungkin ada beberapa data yang analisanya kuantitatif maupun yang kualitatif, ya. Itu juga sangat bergantung metodenya, Ibu. Jadi kalau misalnya membutuhkan metode tersebut membutuhkan data kuantitatif, berarti yang kualitatif ya harus dikuantitatifkan dulu seperti itu. Jadi itu tahap preprocessingnya untuk membuat data terstruktur, yaitu butuh effort yang lumayan besar. Nah, jadi makanya biasanya kalau untuk ahli-ahli informatika, ilmu komputer, ya, ada sedikit kelemahan di bagian itu analisa datanya. Jadi membutuhkan mungkin tenaga dari matematika ataupun statistik, itu baru mungkin orang informatikanya masuk buat programnya, ya. Metode, sambil mendiskusikan kira-kira metode ini yang sesuai. Nah, nanti misalnya outputnya pembelajaran berhasil atau tidak, seperti itu, Ibu. Itu Pak Andre. Ya, Bu Mon. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi, ya, Mon, yang ditanyakan oleh Stephen. Apakah sistem big data efektif untuk diterapkan di toko kecil? Ya, big data. Jadi semestinya, ya, kalau untuk toko kecil mungkin ukurannya seberapa banyak data yang diolah, ya. Jadi kalau terlalu sedikit mungkin kurang efektif gitu, ya, Pak. Mungkin ya toko kecil yang nggak ada cabangnya gitu kali, ya. Kayak toko kecil definisinya seperti apa, ya? Iya. Toko yang kayak toko kelontong gitu, atau banyak atau tidak, berapa ya, produk yang transaksinya banyak, ya, jumlah barang yang tidak, ya. Jadi jawabannya tergantung, ya, tergantung seberapa kompleks data yang diolah di dalam toko tersebut, ya. Toko kecil tapi cabangnya banyak, ya, lumayan kompleks, dan kita bisa tarik data menarik dari sana. Oke, Mon, pertanyaan selanjutnya, Bu Mon. Apakah dari ini, ya, dari Daniel Yulis Sucipto, apakah dengan adanya AI, data kita yang terekam bisa disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab? Itu hubungannya sama security data juga, ya, bergantung sebenarnya semuanya. Kalau memang di dalam
sistem kita sudah ada sistem security-nya, mungkin nggak bisa disalahgunakan gitu ya Pak ya. Jadi itu sudah hubungannya dengan security system juga. Tapi memang AI bisa dipakai untuk hal yang negatif sebenarnya. Itu iya. Bisa dipakai untuk mendapatkan data-data sensitif, ya. Misalkan kita kasih pola tertentu sehingga AI-nya akan menelusuri data yang punya pola-pola ini akan otomatis ditarik ya, disimpan secara otomatis. Ini memang bisa negatif juga penerapannya, ya. Yang kasusnya Tokopedia, bocor itu seluruh datanya yang dihack, salah satunya tentu karena tidak kurang amannya sih ya, server yang dipakai, data table yang dipakai kurang aman ya. Kalau nggak salah yang di-masking ya, data yang di-masking cuma password doang. Jadi kayak alamat email, telepon, itu semuanya bocor semua. Jadi hati-hati yang punya akun di Tokopedia. Bukalapak juga sama aja. Jadi sistem security-nya memang harus kuat, plus tambah machine learning gitu Pak. Iya. Okay. Kemudian bisa dilanjutkan lagi ya Bu Mon ya, untuk pertanyaan dari Pak Sulistyo Chandrianto. Oke. Pertanyaannya satu, jika saya bukan orang IT tapi ingin belajar machine learning, kira-kira tips apa ya Bu buat belajar machine learning biar nggak takut lihat rumus-rumusnya? Memang machine learning identik banyak rumus gitu ya Bu Monica? Iya, sekarang banyak library Pak, jadi mungkin bisa menggunakan library ya. Mungkin sama seperti yang Bapak sebutkan itu di pertanyaan 3 itu ya. Saya bingungnya nomor 2-nya mana ya Pak Sulistyo? Nggak ada. Nomor 2-nya hilang. Ya, untuk library-library yang sudah sering dipakai, yang misalnya di Python menggunakan scripting itu bisa dipakai Pak. Jadi untuk kalau memang agak bingung baca rumus-rumusnya ya sudah tinggal pakai. Jadi memang sekarang sangat dimudahkan Pak Andre ya, library-library. Mungkin pertanyaannya kayak begini Bu, apakah dengan menggunakan library sudah cukup ataukah saya harus memahami juga cara kerjanya gitu ya? Bagaimana Bu Mon? Kalau menggunakan saja, untuk sekedar menggunakan saja sudah cukup, tapi untuk menciptakan yang handal, yaitu harus tahu cara kerjanya. Oke, jadi kalau mau advance, itu ada hubungannya dengan memasukkan parameter. Nah, jadi kalau nggak ngerti maksudnya parameter, cuma sekedar pakai ya, mungkin tidak terlalu bagus hasilnya, nggak terlalu handal seperti itu. Oke, jadi memang kita harus tahu jeroannya ya Bu untuk menciptakan ya, atau membuat. Coba pertama kali mungkin tidak harus ya Pak, kan kepingin nyoba dulu, silahkan dicoba dulu. Nanti kalau sudah pengen belajar lebih baik lagi, harusnya kita harus perlu tahu dari jeroannya. Jadi tidak masalah sih ya pakai library yang ada. Iya, apalagi sekarang sudah banyak yang bagus hasilnya gitu Pak. Mungkin Bu Mon bisa membagikan di mana sih belajar machine learning itu? Platform apa yang bisa dipakai gitu ya? Maka cukup lewat internet atau gimana? Python ya. Kalau Python dengan yang Google Colab, jadi nggak harus install aplikasinya yang pakai cloud, itu Google Colab Pak kalau untuk yang Python. Kemudian yang R itu juga bisa. Ya. Kalau untuk yang ke arah data mining pakai data miner, rapid miner seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak sih Pak Andre. Oke. Ya, mungkin bisa sedikit menjelaskan ya Pak Sulistyo. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu silakan tulis juga ya, yang mau menuliskan pertanyaan silakan lanjutkan aja. Kita masih punya waktu di sini. Dari Bu Sia Swati, Pak Andre, bagaimana aplikasi Duolingo dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya Duolingo tidak cocok dipakai di kelas karena Duolingo didesain untuk belajar mandiri. Karena apa? Karena Duolingo mengerti pace-nya orang belajar. Ada orang yang belajarnya cepat, makanya ada lencana virtual overachiever. Ada lencana virtual achiever. Jadi Duolingo didesain agar mengikuti kecepatan belajar mandiri dari masing-masing orang. Jadi kalau diajarkan di kelas yang homogen, ya, tentu agak kurang pas dipakai di sini. Ya, jadi atau begini, bisa jadi mengadopsi game mekanik yang dipakai di Duolingo untuk mengajarkan di kelas. Itu yang saya pakai sebenarnya di beberapa mata kuliah teknik informatika yang saya ajar di kelas. Ya. Tapi kalau aplikasinya sendiri dipakai, saya rasa kurang pas. Oke.
Ini dari Nathanael, terkait feedback di dalam game, semua serba kita ketahui, misal dalam RPG, kita tahu health point, stamina, kita tahu, namun bagaimana kita mengukur kekuatan dan kapasitas kita di dalam dunia nyata secara objektif agar kita tahu seberapa banyak yang kita mampu lakukan atau achieve ke depan. Ini Nathanael, saudara saya, Bapak Ibu, saudara sepupu. Jadi sebenarnya beliau sudah WhatsApp pribadi. Jadi saya sudah jawab. Jadi begini ya, untuk memasukkan komponen ke dalam gamification, pertama kita harus cari sesuatu yang terukur. Ya, biasanya yang paling gampang adalah satuannya menit. Ya, contoh, gimana saya bisa memberikan value kalau saya ngerjain PR. Ini berapa sih value-nya? Experience point-nya berapa sih? Kalau saya nyuci baju, experience point-nya berapa sih? Kalau saya balas email, ngecek email, experience point-nya berapa? Nah, ini sebenarnya satuannya paling gampang adalah lihat berapa menit yang Anda spend untuk melakukan pekerjaan itu. Yang Anda nyapu rumah, kamar, Anda butuh berapa menit? Ya, misalkan 5 menit. Anda balas email, mungkin cuma 5-8 menit. Nah, ini kemudian Anda rasiokan dengan experience point yang didapatkan. Nah, itu cara yang paling gampang secara objektif untuk mengukur, mengkuantifikasikan ke dalam elemen gamification kita. Cuma sekali lagi, kita tidak bisa mengukur kualitas, ya, kualitas sama sekali tidak bisa diukur. Yang bisa kita ukur hanya satuan yang countable, yang bisa dihitung. Oke, seperti itu, Nathanael ya. Bu Sia pasti terima kasih banyak. Oke, ini masih ada waktu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi tambahan? Oke, silakan di chat atau raise hand kalau mau bertanya langsung ya. Secara lisan, secara langsung silakan raise hand. Atau Bu Monica ada sesuatu yang disampaikan dulu? Iya, jadi tadi saya agak keburu terlalu cepat di bagian belakang karena takut waktunya habis. Jadi intinya untuk proses atau software-software gamification yang tadi saya sudah tunjukkan itu sebagian besar sebenarnya bisa di-download mandiri oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kepingin dicoba, ya bisa diterapkan di entah di smartphone-nya ataupun di dalam laptopnya untuk mengukur produktivitas kerja Bapak Ibu selama di rumah. Ya, mungkin juga yang sudah Pak Andre share di slide-nya Pak Andre yang Habitika itu kan juga sebenarnya cocok ya dipakai untuk sehari-hari di rumah seperti itu. Ya, jadi cuma ya itu untuk yang di rumah seperti jadi mungkin untuk yang kalau diterapkan di dunia kerja kalau udah masuk bagian ke bisnis yang tadi saya share mungkin kurang sedikit cocok, tapi itu lebih cocok ke penilaian pribadi maupun penilaian kinerja secara teamwork seperti itu Pak Andi. Oke, di sini ada teman kita dosen Pak Ferdi ya terkait tentang Habitika. Mungkin Pak Ferdi bisa share sedikit tentang Habitika. Iya, sudah 2 tahun pakai Habitika ya Pak Ferdi ya. Iya, Pak Ferdi mungkin bisa share sedikit tentang Habitika. Kenapa? Ini ya? Ya kebetulan memang saya sudah pakai agak lama, kira-kira mungkin 2 tahunan, sehingga memang kalau sekarang keadaan saya kalau di game itu ada istilahnya semacam end game, ya end game itu bahasa sederhananya adalah ketika kita sudah sampai pada tahap akhir pada gamenya, jadi gamenya sendiri sudah berakhir, tinggal kita sendiri yang menentukan mau ngapain setelah ini gitu. Nah jadi kadang-kadang saya memakai Habitikanya agak ngakalin sedikit karena dari Habitikanya sendiri sudah cukup selesai ya, beberapa tugas sudah saya selesaikan di sana, jadinya bisa diakalin seperti ini. Misalkan ini kebetulan di tempat saya lagi saya hapusi semua sih. Terkait reward, itu kan tiap kali kita menyelesaikan sebuah kebiasaan atau daily atau to-do list, itu kan dikasih reward berupa koin. Nah, koinnya ini saya bisa bikin reward sendiri untuk saya. Jadi misalkan bisa membuat reward misalkan aja paling gampang adalah weekend nanti boleh tidur siang selama 2 jam misalnya.
kemudian saya kasih koin, ya ini memang agak terkait dengan pertanyaannya si Nathanael tadi ya. Berapa reward yang harus saya berikan kepada, berapa gold yang harus saya assign ke reward tersebut. Nah itu memang sesuai dari diri kita sendiri sih ya. Jadi kadang-kadang kalau mau dibuat agak susah, maka ya reward gold yang harus dikumpulkan untuk membuat supaya kita bisa beli reward tersebut ya agak ditinggikan sedikit. Jadi kita lebih terpacu lagi untuk terus-menerus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diatur di Habitika-nya maupun melakukan semua to-do list ya. Jujur aja sekarang saya to-do list-nya di Habitika itu merah semua sih. Banyak yang masih belum sempat terkerjakan. Nah, kalau boleh sharing masalah Habitika, ini mungkin ada sedikit AI-nya sedikit ya, ada bantuan untuk menentukan apakah sebuah tugas itu reward-nya seberapa ya, experience point-nya seberapa, goal-nya seberapa, itu memang sudah ditentukan sendiri sama Habitika. Ada rumus-rumusnya, kita nggak tahu sih ya, tapi ada misalkan kalau kebiasaan habit ya, semakin kita tidak sering melakukan sebuah habit, maka begitu kita melakukan, biasanya kita akan dikasih reward yang lebih besar. Nah, itu mereka lakukan supaya kita lebih termotivasi. Jadi, karena dapat reward-nya besar, maka kita terpacu, oh, berarti aku harus melakukan kebiasaan ini lagi supaya di-reward lagi. Ya, walaupun nanti setelah kebiasaan tersebut sering dilakukan, reward-nya lama-lama mengecil lagi, karena sistem sudah menganggap bahwa, oh ini kebiasaannya sudah normal, sudah sering dilakukan, jadi kita tidak perlu memacu orangnya untuk bisa melakukan kebiasaan tersebut lagi. Ya, bahkan kita juga bisa mempanis diri sendiri sih. Misalkan untuk kebiasaan itu bisa reward-nya positif, bisa reward negatif ya. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, boleh ngeklik yang negatif sehingga kita justru kena sesuatu ya. Dalam Habitika ini health-nya bisa berkurang, bahkan gold-nya juga bisa berkurang. Nah, itu bisa dijadikan pemacu dari diri sendiri untuk, oke, berarti berikutnya aku harus lebih bisa melakukan kebiasaan tersebut secara lebih rutin ya, atau bisa melakukan to-do-nya diselesaikan satu persatu. Ya, secara pribadi saya lebih suka to-do yang seperti ini sih daripada to-do yang biasa. Misalkan sudah pernah nyoba Wunderlist, kemudian nyoba pokoknya aplikasi to-do yang standar itu biasanya saya tidak pernah berhasil untuk mencentang satu persatu. Tapi kalau diberi gamification seperti ini, misalkan di Habitika atau di ada live RPG dan yang lain-lain, lebih termotivasi gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdi. Kita sampai di penghujung acara, ya. Saya mengucapkan, saya bersama Bu Monika dan teman-teman semua mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, ya, yang hadir ini. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada presentasi kami atau kesalahan teknis yang tadi Anda saksikan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Nah, di akhir kita akan mendengarkan penutupan dari Dekan Fakultas Teknik Pak Erik Wibisono. Saya persilahkan Pak Erik. Baik Pak Andre, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah stay sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sendiri tidak terlibat dalam diskusi, tapi standby dari awal sampai selesai untuk mendengarkan. Dan menarik menurut saya materinya ya. Ketika Pak Andri pertama kali memaparkan itu poin model-model sistem seperti itu, saya jadi ingat kalau belanja di, ya ini saya sebut saja ya, nggak apa-apa ya, nggak ada yang dirahasiakan ya, memang kenyataannya begitu ya, belanja di Superindo dikasih apa stiker-stiker itu ya, terus nanti bisa nebus apa panci dengan harga sekian gitu ya. Waktu ngumpulkan semangat gitu, tapi waktu nebus barangnya mesti nggak ada. Nah, mungkin juga yang menarik kalau Ibu Bapak semua, maaf bukan semua ya, tapi kelihatannya ada beberapa yang dari perguruan tinggi,
model-model seperti ini mulai banyak juga dicoba untuk diterapkan di pembelajaran ya. Istilahnya micro credentialing gitu. Jadi nambah skill sedikit dapat badge apa gitu ya. Cuma mungkin masih di tahap-tahap apa ya awal penelitiannya, dan lebih banyak bisa diterapkan kepada mata kuliah yang lebih intensif pada skill base gitu ya, programming, kemudian bahasa. Mungkin agak sulit kalau mata kuliahnya lebih condong kepada cognitive base. Tapi udah mulai ke sana, jadi mungkin Ibu Bapak yang mengajar di bidang-bidang ini mulai bisa sebetulnya mencoba mencari cara bagaimana pembelajaran kita supaya lebih bisa menarik gitu ya. Jadi pembelajar itu dipancing, kalau dia menguasai sedikit, itu dia mungkin dapat sesuatu. Nanti dia akan termotivasi untuk mencari lebih banyak. Jadi kira-kira kalau saya orang awam menangkapnya itu yang mungkin bisa saya tarik gitu ya, mungkin bermanfaat bagi saya, mudah-mudahan juga dirasakan sama oleh Ibu Bapak semua. Terima kasih kepada Pak Andre, Bu Monika atas paparannya, dan Ibu Bapak sekaligus mengingatkan ya bahwa ini seri ketiga ya, kita masih ada seri sampai ke-7. Saya yakin di flyernya juga udah ada jadwalnya, mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa mengikuti seri-seri yang lain yang menarik bagi Ibu Bapak semua. Dengan ini acara webinar TIK seri ketiga saya nyatakan ditutup. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak semua. Saya kembalikan ke Pak Andre. Terima kasih Pak Erik atas pemaparannya juga. Bapak Ibu, ini kita sudah tiba di penghujung acara. Mohon Bapak Ibu sekalian menyalakan videonya ya, Bapak Ibu ya. Menyalakan videonya lalu angkat jempol ke layar. Karena apa? Karena saya mau print screen, oke? Siap ya? Oke. Saya akan print screen 1 2 3. Tunggu Bapak Ibu, karena screen-nya banyak, ada 3 screen. Screen yang kedua, ini masih banyak yang belum menyalakan video. Bapak Ibu tolong dinyalakan dulu videonya. Oke, nyalakan dulu videonya. Oke, sebentar. Oke, siap ya. 1, 2, 3, lihat kamera. Oke, ini terakhir di halaman yang ketiga. Oke, smile, senyum ya. Senyum sambil lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami bertiga di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita bertemu lagi ya di materi seminar yang lain. Bapak Ibu bisa lihat flyer untuk mengetahui cara registrasi dan jadwalnya sekalian ya. Akhir kata, terima kasih banyak. Dengan ini, saya akan tutup seminar online hari ini. Untuk masalah sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore.